Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumia Siregar. Saya dari Prodi PGMI 3A, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi lingkungan hidup. Dimana sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan urgensi lingkungan hidup itu, kita akan mendefinisikan satu persatu, yang dimana urgensi itu ialah hal yang sangat penting. Sedangkan lingkungan hidup itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu berbunyi, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua ruang, daya, kekuatan ataupun keadaan serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video saya kali ini. Urgensi lingkungan hidup bagi kehidupan. Di mana setiap pemanfaat lingkungan hidup itu harus bertujuan, yaitu tujuan pemanfaatan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Idealnya pemanfaatan lingkungan hidup itu harus memperhatikan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Adapun manfaat dari lingkungan hidup itu, yang pertama, urgensi lingkungan hidup sebagai tempat tinggal hidup, di mana tiap-tiap makhluk hidup akan bertempat tinggal di dalam lingkungan tempat mereka berada. Dalam hal ini, makhluk hidup dalam lingkungan ada yang hidup sebagai individu, populasi, komunitas, ataupun ekosistem tertentu. Dan yang kedua, urgensi lingkungan sebagai tempat mencari makan, di mana keseimbangan lingkungan ataupun ekosistem akan terjadi jika rantai makanan ataupun jaringan makanan dan piramida makanan yang tepat. Karena hakikatnya setiap komponen dalam kehidupan ataupun lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai satu untuk yang lainnya, atau bisa dikatakan sebagai saling berkaitan satu sama lain. Contoh rangkaian makanan pada makhluk hidup. Kita misalkan contohnya di sawah. Padi dimakan oleh belalang dan belalang dimakan oleh katak, dan seterusnya katak akan dimakan ular. Ular juga akan dimakan elang. Begitulah rantai makanan salah satunya yang ada di sawah. Yang ketiga, urgensi lingkungan hidup sebagai tempat berlangsungnya aktivitas, di mana kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan bagi hidupnya, sehingga terjalinnya interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antara sesama manusia. Yang keempat, urgensi lingkungan hidup sebagai wahana ataupun tempat bagi kelanjutan. Contohnya pada kejadian tumpahnya minyak mentah di laut lepas akibat kebocoran kapal tanker. Ini salah satu berita buruk bagi pola kehidupan di laut, dan organisme yang di dalamnya akan terganggu. Manusia juga tidak hanya membutuhkan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal saja. Akan tetapi, mereka juga memerlukan hiburan ataupun rekreasi agar tidak stres dan menghilangkan rasa jenuh. Dan dari peristiwa kedua itu menunjukkan bahwa kelangsungan hidup seluruh organisme di bumi ini tergantung pada kondisi lingkungannya. Yang kelima, sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Contohnya, keberadaan barang-barang tambang seperti emas, perak, dan batu bara, karena barang-barang tersebut merupakan sumber utama bagi pendapatan manusia. Yang keenam, yaitu sebagai sarana edukasi. Nah, lingkungan hidup juga bisa kita buat sebagai sarana pembelajaran bagi manusia,
di mana kita bisa melakukan hal-hal untuk menambah wawasan kita seperti penelitian lingkungan dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, yaitu sebagai sumber kebudayaan. Lingkungan hidup yang dimiliki peran penting dalam berkembang seni budaya, di mana lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia yang menjadi salah satu unsur pembentuk budaya. Nah, selain dari urgensi, ternyata ada juga faktor-faktor kerusakan lingkungan, di mana faktor-faktor kerusakan lingkungan ini terbagi dua. Yang pertama, faktor kerusakan akibat peristiwa alam, dan yang kedua, faktor kerusakan akibat ulah manusia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang faktor kerusakan akibat peristiwa alam. Salah satu contohnya yang pertama, akibat letusan gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi ini merupakan salah satu aktivitas vulkanisme. Letusan gunung berapi merupakan gejala alam yang tidak bisa dipungkiri, karena ini adalah kehendak Sang Pencipta. Manusia tidak mampu membendung ataupun mencegahnya. Dan dari akibat ini, letusan gunung berapi dapat merusak lingkungan hidup. Selanjutnya, gempa bumi. Gempa bumi ini akan mengakibatkan seperti banjir, longsor, tsunami, tanah merekah, dan merusaknya bangunan-bangunan para penduduk. Gempa bumi ini seperti apa sih? Gempa bumi yaitu merupakan hentakan lapisan bumi yang bersumber dari lapisan di sebelah dalam merambat ke permukaan bumi, dan gempa bumi ini akan mengakibatkan beberapa kenampakan alam seperti banjir, longsor, tsunami, dan tanah merekah, ataupun dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup para penduduk seperti kerusakan bangunan dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, siklon ataupun angin topan, di mana angin topan ini dapat kita katakan sebagai tekanan udara rendah berupa angin-angin topan ataupun badai. Yang kenampakan ini sering terjadi pada musim kemarau. Selanjutnya, faktor-faktor kerusakan lingkungan yang diakibatkan ulah manusia. Yang pertama, pertanian. Penggundulan hutan merupakan kerusakan yang diakibatkan ulah manusia, yaitu kegiatan pertanian ladang berpindah. Tentu jika hutan sudah gundul, apabila nanti hujan terus-menerus turun, tidak ada lagi pohon ataupun akar yang menahan air, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula sebaliknya, apabila di musim kemarau nanti, dengan keadaan hutan gundul tersebut, tentu tidak ada lagi pohon ataupun akar yang menahan air, sehingga akan mengalami kekurangan air pada musim kemarau. Selanjutnya, perikanan. Cara penangkapan ikan yang salah contohnya sudah sering kita lihat ataupun saksikan, dengan bahwa kebanyakan penangkapan ikan banyak menggunakan bahan peledak untuk menangkap hasil ikan-ikan yang banyak, baik di sungai maupun di laut. Dengan peristiwa tersebut tentu akan mengganggu organisme yang ada di dalamnya, karena bukan cuma ikan-ikan saja yang mati, bahkan organisme yang sangat kecil akan mati akibat dari ledakan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai teknologi dan industri. Semakin majunya zaman, semakin banyak teknologi ataupun industri yang kita gunakan sebagai mempermudah ataupun mempercepat pekerjaan. Salah satu contohnya yaitu penggunaan traktor dalam membajak sawah sebagai alat bahan untuk membantu mempermudah pekerjaan. Memang traktor ini membantu, mempercepat, bahkan mempermudah. Namun, di kadang hal ini yang terbawa seperti sisa bahan bakarnya ataupun olinya itu tentu akan mencemari lingkungan oleh bahan kimianya.
Selanjutnya, pencemaran, yaitu peristiwa polusi yang mencemari alam yang awalnya sehat menjadi tidak sehat. Contohnya, pencemaran udara, air, tanah. Pencemaran udara yaitu salah satunya polusi asap pabrik, asap bermotor yang berlebihan, yang mengakibatkan hawa pengap dan mempermudah karatan bagi logam, ataupun mengganggu pernapasan makhluk hidup. Selanjutnya, pencemaran air, yaitu pembuangan sisa-sisa industri secara sembarang ke sungai maupun ke laut akan mengganggu organisme yang ada di dalamnya, bahkan bagi manusia juga akan terganggu. Misalnya manusia minum atau mandi di sungai yang tercemari, tentu akan mengganggu kesehatan dan mengakibatkan beberapa penyakit, salah satunya gatal-gatal maupun lain-lain akibat dari bahan kimia tersebut. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini diakibatkan dari pembuangan ampas kimia dan kertas plastik ataupun botol yang tidak terurai oleh tanah, dan zat-zat yang tidak larut dalam air yang berasal dari pabrik tentu akan mencemari tanah dan mengurangi kesuburan tanah. Yang terakhir yaitu pencemaran suara, di mana pencemaran suara ini ditimbulkan dari bising-bising suara mobil, kereta api, pesawat, dan recorder yang diputar kuat, yang akan mengakibatkan gangguan pada jantung ataupun saraf manusia. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.